Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 12. Hari ini kita lanjutkan materi kita masih di dimensi 3. Saat ini sesuai janji saya kemarin kita akan membahas soal-soal. Ya, soal yang kita bahas kali ini ada di LKS di halaman 25, uji kompetensi 1.1. Kita mungkin bahas 10 soal, tapi mungkin di video ini 5 atau berapa nanti sesuai dengan durasi videonya. Di sini sudah ada soal, jadi untuk pembelajaran kali ini pastikan sambil menonton video ini kalian memegang LKS dan membuka halaman 25, uji kompetensi 1.1. Jadi selain mendengarkan, kalian bisa melihat langsung soal yang saya bahas. Ya, bisa kita mulai ya di halaman 25, uji kompetensi 1.1. Itu soal nomor 1 seperti ini ada di layar, garis BD bersilangan dengan garis, hanya seperti itu. Di sini ada sebuah gambar kubus ya, kita bahas satu per satu. Kita masuk ke GeoGebra ya. Garis BD bersilangan dengan garis BD itu ini ya, BD. Coba kita buat garis dari B ke D. Seperti ini. Ya. Kemudian garis bersilangan dengan misalkan FH. Dari F ke H. Tidak mungkin ya dari sini. Dia bersilangan tetapi juga dia sejajar. Kita lihat. Nah, seperti ini. Sejajar ini masih bisa disebut sejajar. Kemudian B ke F. B ke F. Ini tidak sejajar ya. Maaf, ini tidak bersilangan. Ini tegak lurus. Kemudian AC. A ke C. A ke C seperti ini. Kalau ini dinamakan apa? Ini dinamakan berpotongan karena ada titik temunya di sini ya. Berarti bukan. Kemudian EG. E ke G. E ke G. Seperti ini. Nah, seperti ini baru bisa disebut bersilangan dengan garis BD tadi. Garis BD dan garis EG itu bersilangan. Mereka tidak bertemu tetapi juga tidak sejajar. Ya, tidak bertemu dan tidak sejajar. Itu yang namanya bersilangan. Jadi garis BD bersilangan dengan garis EG. Itu untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Berikut ini pernyataan-pernyataan tentang kubus ABCDEFGA dengan P, Q, dan R berturut-turut titik tengah rusuk AB, DC, dan HG. Ada beberapa pernyataan di sini. Ya. Silakan dilihat LKS-nya nomor 2. Ya, ini saya sudah buat kubus yang dimaksud di nomor 2. Seperti ini ya. Ada titik P, tengahnya garis AB, titik Q di tengahnya garis DC, dan titik R di tengahnya garis HG. Kemudian pernyataan pertama, ruas garis PH dan QE berpotongan. Kita buat garis PH sini dan QE, I ke E. Kita lihat apakah dia berpotongan. Ya, berpotongan ya di sini. Ini dia berpotongan, itu tidak melewati tapi saling menyentuh itu. Berarti pernyataan nomor 1 itu betul. Kemudian yang kedua, misalkan ruas garis RC tidak tegak lurus dengan garis PC. Kita lihat, kita buat garis RC, maaf, R di sini, C-nya di sini. Kemudian P ke C. P ke C juga. Seperti ini. Apakah dia tegak lurus? Tidak ya. Tidak, karena miring. Dia miring ke sini dan P-nya miring ke dalam. Berarti tidak. Dia tidak lurus. Bisa dilihat ini. Dia tidak tegak lurus, dia lancip ya, sudutnya lancip, kurang dari 90 derajat. Berarti pernyataan yang kedua itu betul. Berarti RC dan BC tidak tegak lurus ya. Berarti
Jawaban untuk soal nomor 2, pernyataan yang benar adalah 1 dan 2, yaitu jawaban A. Itu untuk soal nomor 2. Bisa dipahami ya? Jadi, seperti itu untuk soal nomor 2. Kemudian kita ke soal nomor 3. Diketahui kubus PQRS TUVW seperti pada gambar, jarak antara titik W dan titik tengah PR ya adalah titik. Kita buka dulu. Ya, perhatikan di sini ada sebuah kubus PQRS TUVW begini. Ya, kemudian yang ditanyakan adalah jarak titik W ke titik tengah PR. Titik W ke titik tengah PR. Jadi PR kita buat garis dulu, kemudian kita buat titik tengah, misalkan kita namai O. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak dari W ke titik tengah O. Titik tengah PR, yaitu titik O. Seperti ini. Ya, setelah itu di sini kita bisa menghitung ya. Di situ di gambar sudah diketahui bahwa rusuknya ya, panjang rusuk setiap kubus ini adalah 6. Berarti kita bisa menghitung jarak WO ya, WO yang mau kita cari. Langkah pertama yaitu kalian mencari atau menghitung dulu SI. Kenapa SI kita hitung? Karena nanti dia akan membantu kita ya dalam mencari SO, di mana SO nanti bisa kita gunakan untuk menghitung WO, karena SOW ini adalah sebuah segitiga siku-siku, jadi kita bisa menggunakan rumus Pythagoras menggunakan segitiga SO dan W, SOW. Ya, seperti itu langkahnya. Jadi di sini saya sudah menuliskan perhitungannya. Yang pertama kita cari adalah SI dulu. Ya, di SI itu adalah SI di sini itu adalah bisa dihitung menggunakan Pythagoras dari PS kuadrat ditambah PQ kuadrat. Bisa dilihat di sini sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 36 ditambah 36, 72 di dalam akar ya. Kemudian 72-nya dipisah lagi, 36 dikali 2. Ya dari sini bisa ketahui bahwa 36 ditambah 36 itu artinya adalah 36 dikali 2. Kemudian 36-nya di akar, sedangkan 2-nya dibiarkan. Berarti tinggal 6 akar 2. Itu panjang SI di sini. Kemudian kita mencari SO. SO itu adalah setengahnya, bisa lihat dari atas ya. SO itu adalah setengah dari SI. Ya, SO itu ini SO setengahnya dari S ke I. Berarti SO sama dengan setengah SI. SI tadi adalah 6 akar 2, berarti SO adalah setengah dikali 6 akar 2, sama dengan 3 akar 2. Kemudian SO sudah kita tahu ya, berarti kita bisa menghitung WO dengan cara mempythagoraskan ini. Ya, bidang yang ini, yang saya buat ini, yang segitiga oranye, ya. Untuk mencari WO itu adalah SO kuadrat yang di sini ditambah SW kuadrat, Pythagoras lagi. Jadi di dimensi 3 nanti banyak sekali kita menggunakan Pythagoras. Jadi kalian harus membuat imajinasi bagaimana supaya ruas garis yang kita cari, kita mau cari WO kan, itu bisa termuat dalam segitiga. Ya, caranya seperti tadi, kita menggunakan garis-garis yang sudah kita hitung sebelumnya. Mencari WO yaitu SO kuadrat ditambah SW kuadrat. Kita hitung menggunakan Pythagoras di sini ya. 3 akar 2 D kuadrat 18, 6 D kuadrat 36. Ingat ya, pengkuadratan ini dalam kurung. Jadi 3 D kuadrat 9, akar 2 D kuadrat 2. Berarti 9 dikali 2, 18. Tambah 36 sama dengan 54. 54 kembali di akar, yaitu dengan 9 kali 6. 9-nya jadi 3, 6-nya tetap di dalam akar, menjadi 3 akar 6. Begitu untuk mencari panjang dari WO atau jarak titik W ke titik tengah PR. Seperti itu untuk soal nomor 3.
Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ini kita gunakan kubus yang tadi saja karena sama ya. Soal nomor 4, jika luas bidang diagonal suatu kubus adalah 36 akar 2. Panjang diagonal ruang kubus tersebut adalah, sekarang panjang luas bidang diagonal suatu kubus itu yang bagaimana? Ya, saya gambarkan di sini. Diagonal itu yang seperti ini ya. Kalau bidang berarti dia meluas seperti ini. Bisa dilihat di visualisasi gambar ini. Ya, ini adalah bidang diagonal. Apakah ini saja? Enggak. Dari sini ke bawah juga sama. Dari samping ini ke samping HD ini juga sama, disebut sebagai bidang diagonal. Ya, seperti ini bidang diagonal. Cara mencari rumus panjang diagonal, luas bidang diagonal itu adalah sisi dikali diagonal. Ya, contohnya yang tadi seperti ini. Ya, misalkan kita punya sisi A, jadi untuk mencari luas bidang diagonal itu A dikalikan A akar 2. A akar 2 itu adalah panjang yang miring ini. Ya, bisa kalian hitung pakai Pitagoras juga. Jadi A itu yang ke sini, A akar 2 yang miring. Kemudian kalian kalikan A kuadrat akar 2. Nah, di soal tadi sudah diketahui bahwa luas bidang diagonal itu 36 akar 2. Sedangkan ya yang kita permisalkan tadi ya, kita permisalkan suatu sisi kubus itu panjangnya A. Ya, rusuk kubus itu panjangnya A. Maka luas bidang diagonal adalah A kuadrat akar 2. Di soal sudah diketahui bahwa luas bidang diagonal kubus yang dimaksud adalah 36 akar 2. Dari sini kita tahu bahwa A kuadrat itu sama dengan 36. Berarti A adalah 6. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa kubus yang dimaksud oleh soal nomor 4 itu adalah kubus yang panjang rusuknya itu adalah 6. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang diagonal ruang. Ya, diagonal ruang itu diagonal yang dari titik sini ke titik sini. Atau dari A ke G. Sama saja. Itu yang namanya diagonal ruang. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya tadi ya, diagonal ruang kubus itu rumusnya adalah akar dari, di dalam akar ada rusuknya dari deret 3 kali. Kalau diagonal yang samping itu kan 2 kali ya, 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Tetapi kalau diagonal ruang itu 3 kali. Jadi 6 kuadrat plus 6 kuadrat menghasilkan yang ini. Kemudian ditambah 6 kuadrat lagi menghasilkan yang hitam ini, yang diagonal ruang. Kalian hitung 36 tambah 36 tambah 36, artinya 36-nya 3 kali, 36 dikali 3. Ya, 36 kali 3. Kemudian yang di akar 36 hasilnya 6, 3 dibiarkan 3 dalam akar. Berarti hasil jawaban dari soal nomor 4 adalah 6 akar 3. Jadi untuk mencari diagonal ruang itu cukup mudah ya. Sisinya ditambah dengan akar 3. Misalkan kubusnya berpanjang rusuknya 8, maka diagonal ruangnya adalah 8 akar 3. Kalau diagonal sisinya itu 8 akar 2. Seperti itu keteraturannya. Jadi bisa kalian menghemat waktu untuk menghitung diagonal samping atau diagonal sisi ini atau diagonal ruang. Begitu ya untuk soal nomor 4. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ya, di sini. Di halaman 26 ya, soal nomor 5. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan P dan Q berturut-turut adalah titik tengah HG dan BC. Seperti gambar. Jika panjang rusuk kubus adalah 4, maka jarak P ke Q. Jarak titik P ke Q. Mari kita bahas di dalam GeoGebra. Ya, ini yang bisa kalian lihat gambarnya di LKS halaman 26 nomor 5 atas. Ya, seperti ini. Titik P dan titik Q itu titik tengah HG dan BC.
Baik, yang ditanyakan adalah P ke Q. Jadi kita harus mencari ini, titik P sampai titik Q. Ya, seperti ini. Nah, untuk mencari yang seperti ini, kalian harus membuat titik bantuan ya, untuk bisa membuat PQ ini menjadi sebuah segitiga. Kita ambil titik R di sini. Ya. Titik R itu juga titik tengah DC, sama dengan P yang titik tengahnya HG. Jadi R itu tengah-tengahnya DC ya. Sudah paham ya? Kemudian kita dari itu bisa membuat sebuah segitiga ya, bisa kalian bayangkan seperti ini. P ke R ke Q. Segitiga PQR. Ya, seperti ini. Dari soal diketahui bahwa rusuknya adalah 4. Berarti HG itu 4. Karena HD 4, PR itu juga 4. Karena sama-sama lurus. Ini kan lurus P dan R dan PR dan HG, HD maksud saya, itu tegak lurus. Nah, sejajar. PR dan HD itu sejajar. Jadi panjang PR itu sama dengan panjangnya HD. Panjang PR sama dengan panjangnya HD. Kemudian yang belum diketahui adalah panjang QR atau RQ. Ya, kita hitung dulu, yaitu dengan Pitagoras. Ya, kita mempitagoraskan RC dan RQ. Ya, kita pitagoraskan itu. Lihat di sini perhitungan saya. RP sama dengan DH sama dengan 4. Kemudian RC yang ini sama dengan QC. Karena sama-sama titik tengah sebuah rusuk. Ya kan, sama-sama di tengah, berarti sama. RQ dan QC itu panjangnya sama, yaitu setengah dari rusuk. Setengahnya BC, setengahnya DC. Berarti setengah dari 4, yaitu 2. Berarti setelah itu kita bisa goraskan QR dengan bantuan 2 tadi ya. QR itu sisi miring, berarti RC kuadrat ditambah QC kuadrat. 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 4. 4 tambah 4, 8. Akar 8, 2 akar 2. Ya, kita ketemu QR, yaitu 2 akar 2. Kemudian kita mencari PQ. PQ ini sisi miring dari segitiga yang oranye ini. Ya. PQ kita pitagoraskan, karena PQ sisi miring, maka RP. Perhatikan, RP kuadrat ditambah QR kuadrat. Ya. PQ kali QR. Nah, PQ ditambah PR. Kemudian kita masukkan angkanya. PR atau RP itu 4 tadi, kemudian QR itu adalah 2 akar 2. Masukkan ke dalam rumus Pitagoras, 4 kuadrat 16, 2 akar 2 8 ya. 2 dikuadratkan 4, akar 2 dikuadratkan 2, 4 dikali 2, 8. Ya, 16 ditambah 8, 24. Akar dari 24 yaitu 24 terdiri dari 4 kali 6. Akar 4-nya di akar menjadi 2, 6-nya biarkan di dalam akar, menjadi panjangnya QR, PQ itu adalah 2 akar 6. Jawabannya B. Di dalam soal, jawabannya adalah B. Bisa kalian pahami ya, cara mencari PQ tadi adalah dengan bantuan sebuah titik ya, yang dihubungkan menjadi sebuah segitiga. Seperti itu. Jadi dimensi 3 ini sulit karena memang butuh yang namanya imajinasi. Kalau memang tidak bisa berimajinasi, silakan digambar ya, digambar. Jadi begitu untuk kali ini, mungkin 5 soal dulu, kita lanjutkan di video selanjutnya untuk soal nomor 6 dan seterusnya. Saya kira cukup pembelajaran di sini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya, japri maupun komen di bawah maupun di grup. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.